Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Izinnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Muhammad Bubi Pramudita, NIM 1194030066, kelas 4B Manajemen Dakwah. Nah, untuk tujuan saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah Manajemen Keuangan Islam atau disebut MKI singkatnya, seperti itu. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskannya, mengeksplain gitu kan pendapat saya mengenai perihal musyarakah. Apa sih musyarakah itu? Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya mulai penyampaian argumen saya mengenai perihal musyarakah ini. Nah, untuk musyarakah ini adalah yang disebutkan musyarakah itu adalah kerjasama dua belah pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, ya, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau suatu karya gitu atau keahlian dengan kesepakatan, keuntungan dan risiko yang menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan gitu. Untuk definisi singkatnya seperti itu musyarakah. Dan untuk akad pembiayaan musyarakahnya. Nah, pembiayaan musyarakah itu disebutkannya bahwasanya adalah kerjasama antara bank ataupun nasabah ataupun mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda gitu, yang sesuai kesepakatan. Nah, percampuran modal tersebut digunakan untuk pengolahan proyek ataupun usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk keuntungannya yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad. Nah, dan akad musyarakah yang digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha ataupun proyek dengan cara melakukan penyertaan ataupun modal yang dibagi usaha proyek yang bersangkutan, seperti itu. Gitu ya singkatnya penjelasan mengenai akad pembiayaan musyarakah gitu. Nah, untuk manfaatnya musyarakah ini ada berbagai macam ya, ada 4 gitu. Yang pertama itu adalah dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah sistem bagi hasil suatu hasil proyek usaha. Dapat dibagi hasil gitu kan atas proyek usaha yang kita laksanakan gitu kan. Terus yang selanjutnya itu ada pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan cash gitu, sejak cash flow gitu kan. Untuk yang terakhir yang keempat itu adalah jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek gitu. Itu untuk manfaat musyarakah ya. Dan untuk ketentuannya itu sama, ada 4 ya. Yang pertama yaitu adalah diperuntukkan bagi perorangan dan juga badan usaha. Yang kedua itu adalah self financing, yang minimalnya itu adalah 30% gitu. Terus untuk yang selanjutnya adalah yang ketiga jangka waktu sesuai penyelesaian proyek gitu untuk ketiga. Dan untuk yang terakhir yang keempat adalah nilai guna anggunan, yaitu adalah 125% gitu dari fund pembiayaan gitu. Itu untuk ketentuannya musyarakah gitu. Dan untuk jenis musyarakah sendiri teman-teman, bentuk kerjasama syirkah gitu terbagi dalam berbagai macam gitu golongan. Ada 5 ya golongannya. Yang pertama itu adalah syirkah al-inan, itu menggabungkan harta ataupun modal 2 orang ataupun lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan ketentuannya dan keuntungannya gitu, keuntungannya seperti itu, yang dibagi secara
proporsional gitu, dengan jumlah modal masing-masing ataupun sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan gitu. Itu untuk mengenai syirkah al-inan ya, yang pertama. Yang kedua itu adalah syirkah al-muwafadhah. Itu adalah syirkah yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang dilakukan baik kuantitas maupun kualitas harus sama dan keuntungannya juga harus bagi rata, sama rata gitu. Itu untuk syirkah al-muwafadhah ya. Yang ketiga itu adalah ada syirkah al-amal gitu kan, yang merupakan adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama gitu. Itu untuk syirkah al-amal. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah syirkah al-wujuh. Itu adalah singkat ya, perserikatan tanpa modal gitu. Dan untuk yang terakhir dan kelima adalah syirkah al-mudharabah, yaitu adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seorang yang memiliki keahlian dagang ataupun keuntungan perdagangan dari modal itu yang dibagi dengan kesepakatan bersama gitu. Itu untuk bentuk kerjasama syirkah ya dalam jenis musyarakah gitu. Dan untuk rukun dan syarat musyarakahnya gitu. Nah, rukun musyarakah di sini ada berapa? Ada 5 ya gitu. Yang pertama ada pemilik modal, yang kedua ada modal, yang ketiga ada proyek ataupun usaha, yang keempat ada pelaksanaan proyek, dan yang kelima yang terakhir adalah ijab kabul. Nah, pernyataan ijab kabul di sini harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak ataupun akad gitu. Nah, itu untuk rukunnya ya. Nah, untuk selanjutnya adalah syirkah, untuk syarat musyarakah gitu, syaratnya gitu kan sama. Di sini ada 5 ya yang saya ketahui, itu yang saya pahami gitu kan. Nah, yang pertama itu ada jenis usaha gitu. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas gitu, harus tidak melanggar syariah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah modal yang diberikan berbentuk uang tunai ataupun cash gitu kan yang disebutnya, ataupun aset yang didapatkan secara segera gitu, yang harus segera dicairkan gitu, yang mempunyai nilai ekonomis gitu. Itu yang kedua ya syaratnya. Yang ketiga itu adalah perserikatan. Ya, perserikatan ini merupakan kerjasama yang diwakilkan itu, yang artinya bahwasanya suatu hal ataupun salah satu pihak dengan izin pihak yang lainnya gitu kan, yang dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ada pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad itu sendiri. Itu yang keempat syaratnya. Yang kelima itu yang terakhir, yaitu adalah keuntungan diambil dari hasil harta perserikatan, harta lama gitu kan, bukan dari harta yang lain gitu. Ya, mungkin cukup sekian ya penjelasan bayan saya, explain saya atau argumen saya mengenai perihal musyarakah ini. Saya mohon maaf jika masih ada kesalahan ataupun perkataan pelontaran kata dari mulut saya itu banyak kesalahannya gitu. Saya mohon maaf, sadar saya ini masih harus belajar lebih gitu ya mengenai musyarakah ini gitu. Yang penting saya usaha gitu kan ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika masih ada kesalahan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini ada sedikit tambahan dari saya. Terima kasih.